Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina mafaza al-ayat. Kaum muslimin iwan iman rahimahullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan ibadah taub dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita melaksanakan ibadah taub dalam bulan Ramadan kita dianugerahi rahmat dan dianugerahi maghfirah, dan mudah-mudahan keminanan dibebaskan dari api neraka dan diberikan ahli surga. Amin. Kaum muslimin iwan iman rahimahullah, sebagaimana kita mengetahui bahwa ibadah taub dalam bulan Ramadan ta'alaku tatakun. Tiada lain kita semua agar menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Mengapa menjadi golongan orang yang bertakwa? Karena dalam Al-Quran Hujurat ayat 11, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah golongan orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi sekali lagi, kenapa ibadah taub dalam bulan Ramadan tujuannya menjadi golongan orang yang bertakwa? Karena golongan orang yang bertakwa adalah golongan yang paling mulia dan paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan mereka yang paling kaya, bukan mereka pula yang paling tinggi pangkatnya. Kalau kita perhatikan, kalau ada seseorang yang meninggal dunia, walaupun hartanya berlimpah, tapi tidak ada satupun, tidak ada yang dibawa. Makanya hanya ketakwaannya itulah yang dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah taub dalam bulan Ramadan tiada lain dan tiada bukan, tujuannya adalah agar kita semua menjadi golongan orang yang bertakwa. Kaum muslimin ikhwati iman rahimakumullah. Selanjutnya orang-orang yang bertakwa itu, kaum muslimin ikhwati iman rahimakumullah, adalah yang kelak akan memperoleh kemuliaan, bukan hanya di dunia dan juga di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Ada salah seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sahabat bertanya, kebanyakan yang masuk ke surga itu yang bagaimana, yang seperti apa, ya? Kan nanti di zaman akhir, di alam akhirat, ya, ada yang namanya kita disediakan dua tempat, apakah masuk ke surga ataukah ke neraka. Dan salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang kebanyakan masuk surga itu yang seperti apa, yang bagaimana? Rasulullah SAW menjawab, yang kebanyakan kelak yaumul akhir masuk ke surga adalah orang-orang yang benar-benar ketakwaannya dan baik akhlaknya, gitu ya. Jadi selain benar-benar sungguh-sungguh serius ketakwaannya dan juga baik pula akhlaknya, gitu ya. Jadi ketakwaan itu kaitannya Allah, hubungannya dengan Allah sampai sejauh mana ketaatan kita di dalam melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan yang kedua baik akhlaknya adalah sampai sejauh mana kita berbuat baik atau hubungan menjaga harmonisasi dengan sesama manusia, gitu ya. Jadi bukan hanya ketakwaan itu hubungan baik dengan Allah saja, tapi dituntut hubungan baik juga dengan sesama manusia. Ibadah taub dalam bulan Ramadan, kaum muslimin rahimahullah, mengajarkan kita memiliki akhlak yang baik. Terus
Rasulullah SAW mengajarkan kita ibadah saum dalam bulan Ramadan agar kita memiliki akhlak yang baik, ya. Akhlakul karimah namanya. Kita dalam bulan Ramadan diajarkan menjadi memiliki sifat sabar, ya. Diajarkan memiliki sifat diri benar, diajarkan memiliki sifat jujur, ya. Memiliki sifat amanah, disiplin, istiqomah, gitu ya. Itu dalam ibadah saum dalam bulan Ramadan. Diajarkan sifat-sifat yang penuh dengan kemuliaan. Juga diajarkan dalam ibadah saum bagaimana merasakan penderitaan ketika kita lapar. Jadi diajarkan pula dalam ibadah saum memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama. Ya, makanya kalau muslimin tiba-tiba berkumpul ibadah saum banyak sekali kita petik hikmahnya agar kita memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik. Makanya yang telah nanti masuk ke surga itu selain karena ketakwaannya dengan sungguh-sungguh juga baik akhlaknya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqillaha haitsu kunta." Hendaklah kalian bertakwa di mana saja kamu berada. Mau di Bandung, mau di Jakarta, mau di perjalanan, mau kondisi sakit, mau kondisi sehat, harus benar-benar bertakwa. Wa atbi saya atal hasanata, dan hendaklah setiap perbuatan kamu yang buruk, ya, kamu ikuti dengan perbuatan yang baik. Wa atbi saya atal hasanata, kamu ikuti. Jadi perbuatan kita, dosa-dosa yang telah kita lakukan, terus atas mengemukan diri, ya, tapi ikuti dengan perbuatan yang baik. Tambuha, maka perbuatan dosa-dosa kamu yang telah kamu lakukan itu akan terhapus dengan perbuatan baik sama soleh yang kita lakukan seterusnya, ya. Wa kholikina, kata Rasulullah, dan hendaklah kalian berhubungan dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik, dihulukin hasan, dengan akhlak yang baik. Jadi di situ jelas selain kita diperintahkan bertakwa di mana saja kita berada dalam situasi dan kondisi apapun, wakulinan, dan dapat bergaul dengan sama manusia dengan akhlak yang baik. Nah, ibadah saum dalam bulan Ramadan selama 30 hari kita ditempa, diuji, ya. Kalau dalam bahasa pemerintahan retreat, jadinya wali kota gubernur retreat itu bukan digembleng. Nah, kita sebagai orang yang beriman juga digembleng selama 30 hari agar memiliki akhlak yang baik. Kaum muslimin yang beriman rahimahullah, makanya ibadah saum dalam bulan Ramadan karena memang Allah Subhanahu wa taala juga merasakan bahwa itu melaksanakan saum itu tidaklah ringan, tidaklah mudah. Makanya dalam surat Al-Baqarah, kutiba alaikumusiyam, ya, diwajibkan atas kamu berpuasa. Itu sejajar sebanding sederajat dengan kutiba alaikumus qital. Diwajibkan atasmu untuk berperang. Kutiba alaikumus qisas. Diwajibkan atas kamu untuk melaksanakan hukum qisas, ya. Jadi ibadah saum dalam bulan Ramadan sebanding setingkat dengan kewajiban melaksanakan peperangan. Sebanding dengan kita melaksanakan hukum qisas, yang misalnya mencuri potong tangannya, itu sebanding kita melaksanakan hukum itu. Karena ibadah saum dalam bulan Ramadan sebanding dengan jihad fisabilillah dan sebanding dengan kita melaksanakan hukum qisas. Satu ketika Rasulullah SAW, ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kita baru saja selesai melaksanakan peperangan yang demikian dahsyatnya, yang demikian luar biasanya, banyak korban harta ataupun jiwa. Apakah ini yang disebut dengan jihadul akbar?" Kata Rasulullah, bukan. Yang dimaksud dengan jihadul akbar adalah bagaimana seseorang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Itulah jihadul akbar. Makanya ibadah saum dalam bulan Ramadan, kaum muslimin berumur supaya kita termasuk jihadul akbar, jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah. Hendaklah selain menahan diri dari lapar dan haus, makan dan minum, hendaklah pandai-pandai mengendalikan hawa nafsu. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan buat kita semua untuk terus meningkatkan ibadah dan amal baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.